Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Yakut Holil Kuomas, Menteri Agama Republik Indonesia. Yang terhormat Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Yang terhormat Pak Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang hari ini diwakili oleh Dirjen Polpum Bapak Dr. Bahtiar Masters of Science. Yang terhormat Pak Muhammad Ali Ramdhani, Dirjen Pendidikan Islam. Dan yang terhormat Pak Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI. Yang terhormat semua tamu yang saya banggakan. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya diundang malam ini untuk mewakili generasi muda Indonesia dalam mengekspresikan opini kami mengenai moderasi beragama. Jujur, saya tidak tahu kenapa saya yang diundang malam ini untuk hadir di sini, tapi saya harap pidato yang saya buat tadi malam bisa menggerakkan hati para hadirin hari ini. Sebagai generasi Z dan milenial, kamilah generasi yang akan bertanggung jawab dalam beberapa tahun ke depan atas arah yang akan diambil negara ini untuk menjadi negara yang lebih maju, modern, sejahtera, dan tentunya terkemuka di mata dunia. Assalamualaikum. May peace be upon you all. Om Swastiastu. Namo Buddhaya and greeting of virtue. Dear Mrs. Yakul Holil, Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. Dear Mr. Nadiem Makarim, Minister of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia. Dear Mr. Muhammad Tito Kurniawan, Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia, who today is represented by the Director General of Polpum, Mr. Dr. Bahtiar. Dear Mr. Muhammad Ali Ramdhani, Director General of Islamic Education, and dear Yandri Santo, Commission 8 DPR Republik Indonesia, and dear all the guests, I'm proud of you. It is truly an honor for me to be invited tonight to represent the young generation of Indonesia in expressing our opinion on religious moderation. Honestly, I don't know why I was invited tonight to be here, but I hope Generation Z of the millennium, we are the generation that will be responsible in the next few years for the direction this country will take to become a more developed, modern, prosperous, and certainly leading country in the eye of the world. Tapi nilai-nilai apa saja yang harus kita terapkan kepada masyarakat Indonesia agar mimpi-mimpi ini bisa terrealisasi? Pada saat ini, kita dalam situasi sulit, di mana adanya polarisasi dalam opini masyarakat. Terlihat jelas bahwa adanya ketidaksepakatan tentang apa yang dibutuhkan negara ini agar bisa benar-benar menjadi kesatuan yang kuat. Dalam satu sisi, generasi muda sekarang mempunyai keinginan besar untuk mempromosikan budaya dan identitas bangsa. Kami percaya akan pentingnya untuk negara-negara di luar sana melihat potensi, keunikan, dan kehebatan negara ini. Tapi di sisi lain, sampai detik ini, kita semua masih sering berkelahi dan menjatuhkan satu sama lain hanya karena perbedaan ras, suku, dan terutama agama. But the values we must apply to the people of Indonesia so that this dream can be realized at the moment we are in difficult situation for which there is polarization in people opinion. It is clear that there is disagreement about what this country needs in order to truly become a strong unity. On the one hand, the younger generation now has a great desire to promote the culture and identity of the nation. We believe in the importance for the country out there to see the potential uniqueness and greatness of this country. But on the other hand,
Until this moment, we all still often fight against it. Bagi saya pribadi, hal tersebut sungguh ironis. Karena bukankah pasal 1 dari Undang-Undang PNPS mengatakan bahwa adanya 6 agama utama di negara ini? Bukankah moto negara ini, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda tapi satu? Tapi mengapa walaupun dengan fondasi negara yang begitu memeluk perbedaan dan toleransi, tetap saja masih ada konflik? Apa yang membuat agama mampu membuat kita melupakan inti dari identitas bangsa ini? My personality, it is ironic, but didn't clause 1 of the PNPS laws say there are 6 main religions in this country? Isn't the motto of this country Bhinneka Tunggal Ika? But why, even with the foundation of a country that is so embracing of difference and tolerance, there is still conflict? What makes religion capable of making us forget the essence of this nation identity? Sebagai lulusan psikologi dan sastra Jerman, saya dari dulu memiliki kuriositas terhadap cara berpikir manusia. Oleh karena itu, pengetahuan tersebut saya perdalam dengan mempelajari filosofi. Sampai detik ini, saya tidak akan pernah lupa akan apa yang dikatakan oleh salah satu filsafat paling berpengaruh sepanjang masa, yaitu René Descartes. Ia mengatakan, manusia adalah makhluk yang finite atau terbatas, sedangkan Tuhan adalah sosok yang infinite atau tidak terbatas. Oleh karena itu, bagaimana kita mempunyai kemampuan, bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa memahami esensi dari sesuatu yang tidak terbatas. Inilah salah satu akar dari masalah yang kita miliki dalam masyarakat Indonesia sekarang. Karena pemahaman yang terbatas dan pemikiran yang tidak kritis, orang-orang terjebak dalam cara berpikir di mana mereka telah memanusiakan Tuhan, merasa memiliki hak dalam mendikte kemauan Tuhan, merasa tahu pikiran Tuhan, dan merasa berhak bertindak atas nama Tuhan. Inilah yang akhirnya seringkali berubah menjadi sifat radikal. As a graduate of psychology and German literature, I have always had a crush to the human way of thinking. Therefore, I deepened by studying philosophy. Until this moment, I will not forget one of the most influential philosophy all the time, said with his Descartes. He said, man is finite being, while God is infinite being. Therefore, how do we as finite being feel that we have the ability to understand something that is far beyond our capacity? How can we as finite being understand the essence of something infinite? This is one of the roots of the have in Indonesian understanding and uncritical thinking. People are trained in a way of thinking for they have got feeling process like that, feel knowing God's mind, and feeling entitled to act on God's behalf. This is what ends up often turning into a radical nature. Dalam perbincangan saya beberapa waktu lalu dengan Habib Hussein Jafar, kami berdua sepakat bahwa bahaya yang masyarakat kita alami sekarang adalah mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Menyesatkan generasi penerus bangsa dengan prinsip hidup yang sebenarnya tidak ada dalam Holy Scriptures atau kitab suci agama. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita kurang membimbing dan memberikan masyarakat tools yang dibutuhkan agar bisa memahami sebuah ajaran dengan akal kritis. Sehingga mereka menjadi tersesat dalam cara berpikir mereka dan lupa akan pentingnya menyeimbangi segala ilmu yang dipelajari dan dimiliki dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya
science, ataupun aliran pemikiran lainnya. Saat saya masih bersekolah dulu, saya ingat sekali diharuskan untuk membaca kitab suci berbagai agama dari segi literatur dan juga filosofi. Sehingga saya diberikan kesempatan untuk bisa memahami keindahan setiap agama dan sadar bahwa pada akhirnya fungsi terbesar agama adalah satu, yaitu untuk membimbing kompas moral manusia, untuk mengingatkan manusia bahwa kita harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat, bahwa kita harus bersyukur, dan bahwa kita semua harus sadar bahwa waktu kita di dunia ini hanyalah singkat dan terbatas. In my convention some time ago with Habib Hussein Jafar, we both agree that the danger our society is experiencing now is in the name of God for personal gain, misleading the next generation of the nation with principle of life that are not actually in the religion scriptures. What is it like that? Because we have to guide the whole community as needed to understand a teaching with critical sense, so that they become lost in their way of thinking and forget about balancing all the knowledge learned and possessed with the value that exists in culture, science, or other thought. When I was in school, I remember being required to read the scriptures of various religions in terms of literature and philosophy. So, I was given the opportunity to be able to understand the beauty of each religion and realize that ultimately the greatest function of religion is one. That is to guide the moral compass of human being to remain human, that we should treat each other with respect, that we should be grateful, and that we should all be aware that our time in this world is short and limited.